Kembali kita bertemu di dalam Tuhan. Hari ini topik yang akan saya bagikan kepada saudara adalah tentang waktu Tuhan. Banyak daripada kita memang selalu bertanya, kapan sih sebenarnya waktu Tuhan itu? Apakah waktu kita bisa diselaraskan dengan waktu Tuhan? Dan apakah waktu Tuhan itu hanya merupakan kehendak Tuhan saja yang tahu? Dan bagaimana kita bisa mengerti waktu Tuhan? Memang banyak kita mendengarkannya dan kita mengucap syukur, kita menangkapnya sebagai kebenaran. Kita mendengar berkali-kali dari beberapa orang ataupun hamba Tuhan yang menyampaikannya. Tapi kali ini saya ingin menyampaikannya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Dan semoga melalui pembacaan ini kita boleh mengerti apa yang disebut sebagai waktu Tuhan dan waktu yang terbaik tersebut. Saya bacakan dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-3. Saya bacakan buat saudara. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Jadi ketika ada kekurangan anggur, ada sebuah masalah, Ibu Yesus menyampaikannya bahwa mereka kekurangan anggur. Tetapi Yesus menjawab, "Saatku belum tiba." Nah, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Nah, saya kira itu yang dipesankan. Lalu dalam ayat yang ke-11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, singkapkan semuanya sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, apa yang kita pelajari pada saat ini adalah begini. Ketika kita berpikir tentang waktu Tuhan, seringkali orang memang mempunyai sikap pasrah, dan itu memang kadang-kadang harus dimiliki dalam kehidupan kita juga. Bahkan di dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi ada sebuah sikap di mana kita menyerahkan segala sesuatu dalam kedaulatan Tuhan. Tapi seringkali juga beberapa orang ketika mengerti bahwa waktu Tuhan itu adalah waktunya Dia sendiri secara khusus, yang dimana kita juga tidak berhak memilikinya, mengetahuinya, atau mengaturnya. Jadi akhirnya seorang kehilangan pengharapan, dan pengharapannya itu kehilangan sebuah kekuatan, keyakinan. Seolah-olah, sudahlah, kalau memang Tuhan menjawab, ya dipersilahkan. Kalau Tuhan nggak menjawab, ya nggak apa-apalah. Saya kan nggak bisa berbuat apa-apa, karena semuanya kan dalam wewenang Tuhan dan dalam kehendak Tuhan. Semuanya dalam Tuhan, jadi saya pun juga nggak bisa mengatur. Saya berpikir waktu ini adalah baik, tapi bagi Tuhan kalau waktu itu nggak baik, ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dari pelajaran saat ini, kita boleh melihat bahwa ketika mereka kekurangan anggur, Yesus berkata, "Saatku belum tiba." Saat Tuhan belum tiba. Seringkali sudah berpikir, "Tuhan, waktumu yang bukan waktuku. Saya tahu waktumu ada yang terbaik, saya percaya." Saudara juga mengucap syukur dan beriman bahwa Tuhan akan melakukan buat saudara. Tapi di sana saudara melihat dalam kisah ini, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Jadi Ibu Yesus, Maria ini mengerti, ya ini saudara boleh menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa Maria tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus penguasa, dan Yesus mampu. Tetapi ketika dijawab bahwa waktuku belum tiba, dia tidak menyerah. Dia seolah-olah langsung berkata kepada pelayannya, "Apa yang dikatakan, buatlah." Dan dia yakin bahwa waktu ini adalah waktu yang tepat bagi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana kita bisa memiliki sikap dan pemikiran seperti Maria ini? Ini kita perlu belajar banyak dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Saudara akan semakin mengerti bahwa kehendak Tuhan itu juga saudara bisa pahami. Ketika Maria bergaul dengan Yesus, dia mengerti dari kelahiran, dari bahkan sebelum kelahiran, dalam kandungan. Saudara, dia mengerti siapa Yesus itu. Dan dia tahu bagaimana berkata kepada pelayannya,
tahu keadaan ini keadaan yang terdesak. Dan walaupun dia berkata seperti itu, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu bahwa waktu ini adalah waktu tepat dan dia pasti bergerak. Nah, ini ya. Keyakinan iman seperti ini yang jarang dimiliki oleh orang. Karena ketidakpahaman dia akan pribadi Kristus, ketidakpahaman dia akan pribadi Tuhan, ketidakpahaman dia tentang kepedulian Allah dan apa yang diharapkan oleh Allah. Ketika kita mengharapkan sesuatu daripada dia, ketika kita berdoa, apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita? Maria ini adalah pribadi yang mengerti siapa Yesus. Maria ini adalah pribadi yang tahu siapa itu Yesus. Maria ini tahu model seperti apa Yesus. Dan Maria ini juga tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi waktu yang terbaik itu juga akhirnya terjadi juga dalam kehidupannya. Waktu itu juga akan terjadi dalam pelayanannya. Karena dia yakin sekali bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak peduli. Kalau kita pelajari dalam kisah ini, di dalam ayat 11 tadi dikatakan bahwa hal itu dibuatnya sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Orang lain mungkin berkata, saya mengenal Tuhan, saya berjalan dengan Tuhan, saya melayani Dia, saya seringkali berdoa dan berharap kepada Tuhan, dan banyak harapan-harapan saya yang tidak bisa, yang belum diwujudkan oleh Tuhan. Dan tentang hal itu, saya percaya bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Lalu ketika ada orang yang bersemangat dalam imannya, orang yang yakin, saya percaya Tuhan akan melakukannya buat saya. Pada saat ini, 1-2 ini saya percaya. Orang yang dalam pengalaman dengan Tuhan, seringkali lama Tuhan mengerjakannya, atau Tuhan tidak sering mengerjakan dalam hidupnya, mungkin dia akan berkata, ya kamu beriman, bagus. Tapi siap-siaplah kalau sampai Tuhan tidak menjawab doamu, kamu juga harus bergembira dan mengucap syukur dan tetap setia dalam Tuhan. Nasihat ini bagus, saudaraku ya, nasihat ini bagus. Tapi terkadang kita juga perlu membangkitkan semangat mereka, membangkitkan iman mereka, membangkitkan keyakinan mereka bahwa waktu Tuhan yang terbaik itu juga bisa disinkronkan, dicocokkan dengan waktu kita. Maria berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya? Perbuatlah. Dan akhirnya pelayan-pelayan tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Maria. Lalu kemudian Yesus betul-betul memberikan mandat, memberikan perintah kepada pelayan-pelayan tersebut. Isilah tempayan-tempayan ini penuh. Dan akhirnya terjadi sebuah mujizat, yaitu yang namanya air menjadi anggur. Bagaimana seorang Yesus yang berkata, waktuku belum tiba, lalu berubah. Waktu itu menjadi tiba. Bagaimana pribadi Tuhan yang dikatakan melakukan pertama kali mujizat dan tanda-tandanya di tengah-tengah umatnya. Bagaimana waktu Tuhan itu juga bisa menjadi waktu kita. Kapankah waktu yang terbaik bagi Tuhan itu bisa dinyatakan dalam kehidupan kita? Melalui ayat Alkitab ini, kita boleh mempelajari bahwa waktu Tuhan itu bisa menjadi waktu kita. Adalah di saat saudara memiliki keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan sanggup. Saat saudara memiliki sebuah keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan mau. Saat saudara memiliki sebuah keyakinan yang kokoh bahwa kalau Tuhan berkata kepada saya untuk melakukan sesuatu, saya akan mengerjakannya. Dan ketika saudara melakukannya, saudara tidak tahu bahwa hal itu akan menjadi sebuah mujizat. Tapi saudara mengerjakannya saja, mengerjakannya. Nah, ini yang seringkali tidak dialami oleh kita semuanya atau beberapa orang. Karena ketika mereka mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu dan supaya waktu Tuhan itu boleh menjadi waktu kita,
Kita menginginkan dia untuk mengerjakannya, tapi ketika kita diminta melakukan sesuatu, kita tidak mau mengerjakannya. Karena kita berpikir jalan ini adalah bukan jalan yang dimana Tuhan mau. Jalan ini adalah dimana jalan yang bukan Tuhan kehendaki, karena sepertinya tidak cocok. Jalan ini tidak akan membawa saya kepada sebuah jalan yang dimana saya harapkan dan doakan dan impikan. Akhirnya sudah tidak melakukannya, sudah tidak mengerjakannya, sudah tidak mengalami dia. Seringkali kita juga mendengarkan kesaksian juga, wah, ayo pujilah dan sembah Tuhan. Karena di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pujilah dan sembah dia, supaya hadiratnya nyata, supaya kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah kita. Jadi, seringkali orang bertanya, kapankah waktu Tuhan yang terbaik? Bukan hanya dalam kedaulatan saja, kedaulatan Tuhan saja. Waktu itu seolah-olah, ini adalah keputusan Tuhan saja. Waktu itu hanya milik Tuhan saja. Saya tidak bisa otak-atik, saya tidak bisa mengganggu waktu Tuhan. Kalau Tuhan punya waktu, ya sudah, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika sudah belajar bahwa mari kita memuji dan menyembah Tuhan, supaya kemuliaannya, kuasanya, hadiratnya dinyatakan di dalam kita bersama-sama, sehingga Tuhan menyatakan dirinya kepada kita dan menjamah kita. Bukankah itu berarti saudara sedang memberikan peluang bagi Tuhan untuk menyatakan waktunya pada saat itu juga. Waktunya pada saat saudara memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kapan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk mengerjakannya? Sebenarnya adalah bukan cuma dalam kedaulatan Tuhan saja, bukan cuma dalam kehendak Tuhan saja dan keputusan Tuhan saja, tapi waktu yang terbaik daripada Tuhan itu bisa menjadi bagian dari kita, itu adalah disinkronkan, disesuaikan dengan iman saudara, disesuaikan dengan pengharapan saudara, disesuaikan dengan keyakinan saudara, disesuaikan dengan undangan saudara. Jangan putus asa, jangan tidak berpengharapan. Jangan mengatakan, ya sudahlah, kalau memang gak dijawab ya berarti aku tuh gak pantas untuk menerimanya dan aku tidak pantas untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Padahal sebenarnya dari peristiwa ini sudah melihat bahwa waktu Tuhan bisa datang adalah disinkronkan, disesuaikan dengan saudara. Jadi hadirnya waktu Tuhan yang terbaik itu sebenarnya adalah berasal daripada situasi hati, iman, dan keyakinan saudara kepada Tuhan. Tapi kan peristiwa itu hanya sekali saja, dan kita tidak bisa memaksakan hal itu menjadi bagian kita. Saudara ingat ketika kisah seorang perempuan pendarahan yang dia tidak sembuh-sembuh. Lalu dia mendengar ada Yesus di sana, dan dia menguatkan imannya. Dia berkata, asal ku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia berusaha mendekati Yesus. Akhirnya sebuah titik di mana dia berhasil menyentuh jumbai jubah Yesus. Dan kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan dia. Apakah saudara akan bertanya, loh itu kan bukan waktu Tuhan sebenarnya. Kalau kita lihat itu bukan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan di mana mengajar banyak orang, waktu Tuhan dia berkumpul dengan banyak orang berdesak-desakan, itu bukan waktu Tuhan. Tuhan lagi sibuk. Tuhan lagi repot dengan orang-orang banyak. Dan orang-orang mendesak dia. Itu sebenarnya bukan waktu Tuhan yang santai, bukan waktu Tuhan yang enak untuk menjawab sebuah doa. Tetapi ternyata ketika ada orang yang memberikan respon terbaik, orang yang mengerti bahwa waktu Tuhan itu bisa hadir dalam kehidupannya, waktu Tuhan yang terbaik bisa nyata dalam kehidupannya, asal di dalam dirinya ada sebuah keyakinan bahwa aku menghampiri Tuhan, dan aku tahu bahwa Tuhan tahu bahwa waktuku yang harus terjadi sekarang adalah waktunya dia yang terbaik. Saat aku menyentuh dia, saat aku menjamah dia, saat aku bersama dengan dia, saat aku bergaul dengan dia, saat aku memiliki iman yang sama, keyakinan yang kokoh, dan imanku itu bertemu dengan Tuhan, dan ketika Tuhan menyatakan lawatannya, dan langsung waktu itu menjadi waktu saya. Saya berharap pengharapan saudara juga seperti itu. Saya berharap ketika saudara mulai putus asa, bangkitkan kembali pengharapan saudara.
Andai kata Petrus sudah mau tenggelam, lalu dia berpikir dalam hatinya, waduh, kayaknya ini bukan waktu Tuhan deh, karena aku jatuh. Aku nggak, waktu Tuhan mungkin nanti. Kelamaan, saudara ya. Dia cuma bisa berkata, Tuhan tolong aku, selamatkan aku. Kita nggak bisa berdoa, Bapa, jadilah kehendak-Mu. Kalau Engkau mau, nggak apa-apa. Kalau Engkau menolong saya, nggak apa. Kalau nggak menolong saya, nggak apa-apa, saya mati. Tidak terpikir seperti itu. Kita bisa menghadirkan waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Kalau kondisi saudara memang mendesak, kondisi saudara memang pada saat itu adalah sebuah keadaan yang tidak bisa dipaksakan lagi, waktu Tuhan bisa menjadi kenyataan dalam diri saudara. Yang terpenting adalah waktu Tuhan yang terbaik, pahami saat ini. Bukan cuma kedaulatan Tuhan saja yang memutuskannya di sana, tetapi itu adalah disinkronkan dengan diri saudara. Mungkin beberapa tidak setuju, tidak apa-apa, tapi kita belajar dari firman Tuhan hari ini bahwa sebenarnya waktu Tuhan yang terbaik itu ternyata adalah saudaralah yang menciptakan waktu itu. Saudaralah yang membentuk waktu itu, dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara berdoa, tapi pengharapan saudara menjadi luntur dan tidak sekuat daripada yang pertama. Akhirnya waktu itu tidak bisa menjadi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi ketika doa dan pengharapan saudara, ketika nyanyian saudara, teriakan saudara, kerinduan dan hasrat saudara begitu menggebu-gebu dan tetap yakin, dan Tuhan tahu itu juga waktu yang tepat untuk dia menyatakannya, karena pengharapan saudara masih kokoh dan saudara sedang memerlukannya dan Tuhan tidak mengerjakannya. Itu bisa menjadi waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu bagaimana menolong saudara, Tuhan tahu bagaimana menjawab saudara, Tuhan juga punya waktunya. Tetapi waktu itu juga ada hubungannya dengan kondisi iman, pemahaman saudara tentang Tuhan, keyakinan saudara akan Tuhan, dan pengharapan saudara akan Tuhan. Saya berharap merenungan singkat ini sudah mengerti, dan saudara menjadi percaya kepada Tuhan, bahwa ternyata waktu Tuhan adalah memang waktu yang terbaik. Tetapi waktu itu bisa juga saudaralah yang menciptakannya. Saudara yang memberikan peluang untuk Allah bergerak. Saudara yang memberikan kesempatan untuk Tuhan bergerak. Dan waktu yang terbaik bagi Tuhan adalah ketika dilihatnya kondisi hatimu, mengenal Dia, mempercayai Dia, mengharapkan Dia, dan yakin akan Dia. Dan pengharapanmu kepada Tuhan tidak ragu. Bahkan engkau mau melakukan apapun yang dimintanya untuk dikerjakan, meskipun apa yang dimintanya sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi bagaimana kita bisa menciptakan waktu Tuhan yang terbaik? Itu terjadi dalam kehidupan kita. Adalah kita menciptakan kondisi terbaik supaya kuasanya dinyatakan kepada kita. Adalah di mana Dia ingin melihat situasi dan atmosfer yang terbaik. Adalah kondisi yang terbaik di mana hatimu siap untuk dinyatakan kuasa dan kemuliaannya. Bapa, terima kasih buat semuanya. Bangkitkan iman dan pengharapan kami
Bangkitkan kekuatan kami untuk berharap kepadamu. Biarlah senantiasa Engkau mendapati kami mengenalmu, percaya kepadamu, dan meyakinimu. Dan kami ikut Engkau, dan kami tahu Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami. Bahkan di saat yang sulit sekalipun, waktu Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kami. Karena Tuhan mengenal kami, Tuhan mengenal kekuatan kami, Tuhan mengenal kesanggupan kami, dan Tuhan mengenal kondisi hati kami. Jadilah kehendak-Mu atas kami, kami menantikan-Mu, kami mengharapkan-Mu, dan kami percaya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Oh, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Gimana? Pasti yang terbaik.